Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat dan Universitas Hadir juga yang saya banggakan anak-anak saya semua yang telah hadir pada ruang ini untuk melanjutkan presentasi materi sebelum pada pemaparan materi, perkenalkan saya Yogan Rahman sebagai moderator pada presentasi kali ini dan juga rekan saya. Perkenalkan saya Keisha Septiani sebagai dengan NPM 068 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan saya Budiara Martianti dengan akhiran NPM 001 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan saya Suti Lestari dengan akhiran NPM 02 sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Budiara Rahman dengan akhiran NPM 066 sebagai pemateri kedua. Baik, terima kasih untuk mengefektifkan waktu. Selanjutnya akan ada pembahasan pemaparan materi oleh materi pertama. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembina upacara. Menurut Ferrari Fatian dan kawan-kawan tahun 2021, pembina upacara memegang peranan sentral dalam mentransformasikan nilai-nilai luhur dan semangat kebangsaan kepada peserta upacara. Nah, amanat yang disampaikan bukanlah sekadar serangkaian kata-kata formal, melainkan sebuah wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan semangat nasionalisme. Untuk jenis-jenis pembina upacara, yang pertama ada permintaan, yaitu pembina upacara yang menggunakan tindak tutur permintaan menunjukkan bahwa dalam mengucapkan suatu tuturan, pembina upacara tersebut meminta kepada peserta upacara untuk melakukan suatu perbuatan. Lalu yang kedua ada pertanyaan atau question, yaitu tindak tutur bertanya mengandung pengertian bahwa pembina upacara yang menggunakan tindak tutur pertanyaan memohon kepada peserta upacara agar memberikan informasi tertentu. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pada pemateri yang pertama. Untuk selanjutnya dilanjutkan pada pemateri yang kedua oleh ya, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan sesi pemaparan materi. Saya akan melanjutkan materi jenis-jenis pembina upacara. Yang ketiga ada perintah atau requirements. Pembina upacara yang menggunakan tindak tutur perintah mengindikasikan bahwa ketika mengucapkan suatu tuturan, pembina upacara tersebut menghendaki peserta upacara untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh pembina upacara. Yang keempat ada larangan atau prohibitan. Tindak tutur larangan merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa ketika mengucapkan suatu ekspresi, pembina upacara melarang peserta upacara untuk melakukan tindakan yang dilarang. Yang kelima ada pemberian izin atau permisan. Tindak tutur pemberian izin merupakan tindakan yang mengindikasikan bahwa pembina upacara menghendaki peserta upacara untuk melakukan suatu perbuatan. Yang keenam ada nasihat atau advisories. Tindak tutur nasihat adalah tindak ketika melakukan suatu ekspresi, pembina upacara menasihati para peserta upacara untuk melakukan tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya pada pemateri yang ketiga oleh Suti silakan. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai struktur pada amanat pembina upacara. Struktur amanat pembina upacara terbagi menjadi tiga, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk pendahuluan terdapat sapaan hormat pada peserta upacara,
ucapan syukur atas kesempatan yang diberikan, dan pengantaran yang membagikan minat topik yang akan dibahas. Yang kedua ada isi atau isi dari amanat pembina upacara. Isi bervariasi tergantung pada tujuan tema dan konteks upacara. Isi bervariasi tergantung pada tujuan, tema, dan konteks upacara yang dilaksanakan pada saat itu. Elemen dari isi terdapat penyampaian informasi, nasihat dan motivasi, arahan atau instruksi. Untuk penutup, biasanya berisi rangkuman pesan-pesan utama yang telah disampaikan, ajakan untuk bertindak atau melakukan perubahan, ucapan terima kasih pada peserta upacara atas perhatian yang diberikan, dan salam tutup. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya dilanjutkan pada pemateri yang terakhir oleh Pegang. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembina upacara. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembina upacara ada 3 bagian. Yang pertama, keterampilan berbahasa, yang kedua, strategi bertutur, dan yang terakhir penampilan. Untuk keterampilan bahasa sendiri terbagi menjadi 3 bagian: kejelasan, kesantunan, dan variasi. Kejelasan berarti pembina upacara menyampaikan pesan atau amanat dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga akan mudah dipahami oleh pendengar. Yang kedua, kesantunan. Kesantunan berarti pembina upacara menggunakan bahasa yang menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan menggunakan etika yang baik saat berkomunikasi. Yang terakhir, variasi. Variasi berarti pembina upacara menggunakan bahasa yang beragam sesuai tujuan dan situasi yang akan membuat suasana dan komunikasi menjadi lebih menarik. Hal yang harus diperhatikan oleh pembina upacara nomor kedua yaitu strategi bertutur. Terbagi menjadi 3 bagian: pendekatan positif, konteks, dan pembukaan. Untuk pendekatan positif berarti pembina upacara menghindari kata yang menjatuhkan atau negatif. Jadi pembina upacara berbicara mengutamakan sikap dan optimis serta berfokus pada solusi. Yang kedua, konteks. Pembina upacara dapat menyesuaikan pembicaraan, memahami situasi dan sikap dengan siapa pembina upacara tersebut berbicara, serta untuk apa tujuan pembina upacara tersebut berbicara. Yang terakhir, keterbukaan. Keterbukaan berarti pembina upacara menunjukkan sikap yang menunjukkan suatu kejujuran tanpa menyembunyikan sesuatu, sehingga tidak menyulitkan pemahaman terhadap pendengar. Dan yang terakhir, penampilan. Penampilan tersendiri terbagi menjadi 3 bagian: kerapihan, percaya diri, dan kontak mata. Kerapihan yang berarti pembina upacara harus berpakaian bersih, rapi, tidak kusut, dan dapat menyesuaikan penampilan dengan situasi. Yang kedua, percaya diri. Percaya diri berarti pembina upacara tidak merasakan malu, minder, atau ragu ketika tampil di depan umum. Dan yang terakhir, kontak mata. Kontak mata berarti pembina upacara melakukan kontak mata dan mengarahkan pandangan pada orang yang diajak berbicara, sehingga tidak berfokus menatap ke satu arah saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk menjadi materi yang terakhir. Selanjutnya ada kesimpulan. Keterampilan berbicara merupakan kompetensi esensial bagi pembina upacara. Dengan menguasai keterampilan ini, pembina upacara dapat menyampaikan amanat secara efektif, menginspirasi peserta upacara, dan menanamkan nilai-nilai positif yang akan menjadi bekal mereka dalam kehidupan. Untuk yang selanjutnya akan ada sesi diskusi yang akan dibagi jadi 2 sesi. Untuk setiap sesinya akan kami berikan peluang pada 3 orang penanya. Untuk sesi pertama, silakan jika yang ada di bertanya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertanya, apakah seorang siswa dapat menjadi seorang pembina upacara? Jika iya, dalam kegiatan apa saja seorang siswa tersebut dapat menjadi pembina upacara dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh si siswa tersebut jika ingin menjadi pembina upacara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kanita, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Berliana dari Penganaskan MPM bagaimana peran pembina upacara dalam menyampaikan amanat dapat secara efektif mentransformasikan nilai-nilai moral, etika, dan semangat kebangsaan kepada peserta upacara dan sejauh mana faktor bahasa yang menyampaikan serta konteks sosial untuk memenuhi keberhasilan transformasi tersebut. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya dari Saina, silakan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian terhadap pembina upacara yang bertele-tele dan menghabiskan banyak waktu pada saat menyampaikan amanatnya? Dan bagaimana cara jika kalian menjadi pembina upacara, bagaimana cara kalian mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, waktu diskusi kami telah selesai. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Fani, menjawab oleh Aisyah. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah akan menjawab pertanyaan dari Rani, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah seorang siswa dapat menjadi pembina upacara? Jika iya, dalam acara apa siswa bisa menjadi pembina upacara dan apa kriteria yang harus dipenuhi siswa tersebut? Seorang siswa dapat menjadi pembina upacara tergantung pada konteks kebijakan sekolah atau lembaga pendidikan. Meskipun secara umum pembina upacara biasanya tuh guru, kepala sekolah atau tokoh tertentu di sekolah itu. Nah, dalam beberapa kesempatan khusus siswa juga bisa dipercayai menjadi pembina upacara, yaitu diantaranya yang satu, pada hari upacara peringatan Hari Besar Nasional yang diorganisir oleh OSIS atau organisasi siswa lainnya. Yang kedua, ada upacara internal sekolah seperti peringatan HUT OSIS, pelantikan pelantikan pengurus OSIS baru atau acara perpisahan sekolah sakit. Yang ketiga, ada pada kegiatan pramuka, terutama pada saat kegiatan perkemahan, pelantikan atau upacara abdi unggun. Nah, untuk kriterianya yang pertama yaitu memiliki dua kepemimpinan. Terus yang kedua, mampu berbicara di depan umum. Yang ketiga, memahami tata cara upacara dan bisa memberikan amanat yang baik dan juga bermakna. Lalu yang terakhir disetujui oleh pembina OSIS atau guru yang bertanggung jawab terhadap acara tersebut. Apa maksudnya? Ya, terima kasih. Baik, dari rekan-rekan apabila ada yang ingin menambahkan ataupun memberi tambahan disilakan. Jika tidak ada, akan dilanjutkan pada pertanyaan yang kedua dari Terlinta yang akan jawab oleh pada silakan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Terlinta dengan pertanyaan, bagaimana peran pembina upacara dalam menyampaikan amanat dapat secara efektif mentransformasikan nilai-nilai moral, etika, dan semangat kebangsaan kepada peserta upacara dan sejauh mana faktor bahasa, gaya penyampaian, serta konteks sosial mempengaruhi keberhasilan dan kompetensi. Pembina upacara memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan amanat yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan semangat kebangsaan kepada peserta. Untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut secara efektif, pembina perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga semua peserta dapat mengerti pesan yang disampaikan. Selain itu, gaya penyampaian yang menarik seperti penggunaan intonasi suara yang dinamis dan gerakan tubuh yang ekspresif dapat menggantungkan perhatian peserta dan membuat mereka lebih tertarik. Interaksi dengan peserta seperti tanya jawab juga dapat membantu mereka lebih aktif
aktif dalam memahami nilai-nilai tersebut. Di sisi lain, konteks sosial di mana upacara berlangsung sangat mempengaruhi keberhasilan transformasi nilai. Pembina harus mempertimbangkan relevansi pesan dengan isu-isu terkini dan kondisi sosial yang ada, sehingga amanat yang disampaikan menjadi lebih bermakna dan berdampak. Dengan memperhatikan semua faktor ini, pembina upacara dapat secara efektif mentransformasikan nilai-nilai penting kepada peserta. Baik, dengan pada yang mendapatkan atau kesalahan silakan. Tidak ada pertanyaan yang ketiga dari Saida akan dijawab oleh silakan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian tentang pembina upacara yang terlalu bertele-tele dalam menyampaikan amanat? Bagaimana dampak dan cara masuk kalian mengatasinya jika menjadi pembina upacara? Tanggapan terhadap pembina upacara yang terlalu bertele-tele dalam menyampaikan pesan amanat biasanya cenderung negatif. Peserta upacara biasanya bisa merasa bosan, tidak fokus, bahkan kehilangan makna dari pesan yang ingin disampaikan. Dampaknya yaitu peserta jadi tidak memperhatikan isi amanat. Yang kedua, tujuan menyampaikan pesan atau motivasi tidak tercapai. Dan yang ketiga, disiplin dan semangat peserta bisa menurun. Jika kami menjadi pembina upacara, cara mengatasinya, yang pertama, siapkan amanat dengan baik. Buat poin-poin penting, singkat dan padat. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, sisipkan motivasi atau pesan moral yang relevan atau menyebut. Yang keempat, batasi durasi amanat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara. Oke, apabila ada yang menanyakan, apabila ada yang ingin menambahkan atau menyanggah silakan. Jika tidak ada, akan buka sesi yang kedua. Yang ingin bertanya, silakan. Ya udah tiga-tiganya. Satu. Apakah ada tolak ukur untuk durasi dari amanat pembina upacara itu? Misal, kalau misalnya panjang berarti isinya baik, kalau pendek berarti tidak bermanfaat. Apakah ada hal seperti itu? Atau sebaliknya? Dan bagaimana untuk mengukur hal tersebut? Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pada penanya ketiga kita silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisita Amelia dari PPN 058. Izin bertanya, pertanyaan saya yaitu apakah pembina upacara itu menyesuaikan cara berbicaranya tergantung pada bagaimana jenis upacara yang dipimpin, seperti upacara nasional, sekolah, ataupun keagamaan. Sekian dan terima kasih. Baik, yang selanjutnya pada penanya yang ketiga yang kedua. Terlebih dahulu, perkenalkan saya dapat izin bertanya, apakah peran pembina upacara hanya sebatas menjalankan tugas seremonial saja atau memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pembentukan karakter atau disiplin peserta didik? Baik, terima kasih. Berikan kami waktu untuk diskusi sekitar 5 sampai 8 menit. Baik, rekan-rekan, hasil diskusi kami telah selesai. Untuk pertanyaan yang pertama dari Zahra yang dijawab oleh Mega. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Zahra. Untuk pertanyaan, apakah ada tolak ukur untuk durasi upacara, durasi pembina upacara yang bisa menyatakan jika durasinya panjang, maka itu baik, dan jika durasinya pendek, itu tidak baik, begitu sebaliknya. Bagaimana cara menentukannya? Untuk tolak ukur, durasi pembina upacara tidak dapat ditentukan secara mutlak panjang itu baik atau
penyampaian amanat lebih tergantung pada isi dan kualitas serta cara penyampaian pembina upacara tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat membantu menentukan durasi seperti tujuan. Menurut saya, untuk tujuan yang disampaikan pembina upacara sebaiknya lebih sederhana, akan tetapi mudah dipahami oleh pendengar, serta pengalaman pembina upacara. Jika pengalaman pembina upacara dalam berbicara lebih banyak atau lebih baik, maka pembina upacara akan menentukan durasi yang tepat sesuai cara penyampaian dan tujuannya. Saya seperti itu. Bagaimana? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada yang ingin menambahkan ataupun memberi tambahan, silakan. Jika tidak ada, akan lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari kita akan dijawab oleh Desa. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya, apakah pembina upacara perlu menyesuaikan cara berbicaranya tergantung pada jenis upacara yang dipimpin, seperti upacara nasional, sekolah, atau keagamaan? Ya, jawabannya, iya, pembina upacara perlu menyesuaikan cara berbicaranya tergantung pada jenis upacara tersebut. Nah, untuk upacara nasional, gaya bicaranya tuh harus resmi, tegas, dan penuh wibawa. Alasannya untuk menghormati momen kenegaraan, menunjukkan semangat nasionalisme dan penghargaan terhadap semua negara. Lalu yang kedua, pada upacara sekolah, gaya bicaranya tuh edukatif, jelas, dan sedikit lebih santai tetapi tetap formal. Alasannya karena audiensnya adalah siswa, jadi penyampaiannya harus mudah dipahami. Lalu yang ketiga, upacara keagamaan, gaya bicaranya harus khidmat, lembut, dan penuh makna spiritual. Alasannya yaitu menyesuaikan dengan suasana sakral dan nuansa keagamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga dari Zahwa akan dijawab oleh ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Zahra. Pertanyaannya, apakah peran pembina upacara hanya sebatas menjalankan tugas seremonial atau sejatinya memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi pembentukan karakter disiplin dan strategi? Jawabannya, para pembina upacara sebenarnya lebih dari tugas seremonial. Meski terlihat hanya berdiri dan memberikan amanah, sejatinya pembina upacara juga mempunyai dampak jangka panjang yang sangat signifikan. Alasannya karena yang pertama, amanah sebagai media pendidikan karakter. Amanah pembina upacara adalah strategis untuk menyampaikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan nasionalisme. Yang kedua, menguatkan budaya disiplin dan kebersamaan. Upacara adalah salah satu bentuk latihan disiplin kolektif. Ketepatan waktu, kerapian, dan keseriusan peserta sangat dipengaruhi oleh bagaimana pembina menegakkan aturan dan memberikan teladan. Yang ketiga, menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Lewat amanat yang mengangkat isu-isu kebangsaan, sejarah, atau kondisi sosial terkini, pembina bisa menumbuhkan kesadaran sosial dan cinta tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditambahkan? Silakan jawab. Terima kasih. Jika sudah cukup, sesi singkatnya juga diskusi telah selesai. Untuk selanjutnya akan ada penayangan dua video mengenai pembina upacara. Random ya, berarti Naisa, terus Talita, dua Maya, Nina,
Sana. Dari penayangan dua video tersebut, komentar dari kelompok kami dari kelompok 8, video yang pertama kurangnya ekspresi dan gestur yang mendukung penyampaian. Yang kedua, intonasi terlalu monoton. Yang ketiga, kurang berwibawa. Yang keempat, bahasa mudah untuk anak SD. Video yang kedua, penyampaian pesan sangat jelas dan inspiratif. Yang kedua, berwibawa. Yang ketiga, bahasa yang digunakan sudah dipahami, intonasinya yang jelas, dan gestur dan ekspresi mendukung. Sekian yang bisa saya berikan. Baik, untuk selanjutnya dari Perlita. Video pertama, video tersebut sudah bagus, penyampaiannya sesuai, penyampaian jelas, dan penyampaiannya juga pas jika diberikan SD. Kemudian video yang kedua sudah bagus dan jelas, bawahnya tidak dulu, penyampaiannya pas untuk SMA. Untuk yang selanjutnya, Maya silakan. Baik, pertama nama saya Maya Sarita dengan NPM 052 perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menganalisis video. Video pertama dari segi kebahasaan masih ada beberapa kata yang diucapkan kurang jelas atau kurang tepat. Ini membuat pendengar menjadi bingung. Lalu ada beberapa kalimat yang sebenarnya kurang pas sehingga pesannya menjadi kurang jelas. Kalimat juga terkadang terlalu panjang. Lalu ada beberapa kata mungkin terlalu formal atau tidak sesuai konteks, jadi agak sulit dipahami oleh semua kalangan. Dan dari seminar pembahasannya, intonasi kadang terdengar datar dan kurang semangat. Ekspresi wajah juga kurang menunjukkan emosi, jadi pesan terasa kurang hidup. Dan gerakan tangan atau tubuh kurang mendukung penjelasan, jadi terlihat ada kaku. Dan dari video yang kedua, intonasi suara terdengar cukup baik, namun bisa lebih dinamis untuk menekankan poin-poin penting. Lalu ekspresi wajah dapat ditingkatkan agar lebih ekspresif dan menarik perhatian penonton. Dan gerakan tubuh masih terbatas, menambahkan gestur yang sesuai dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya terakhir dari Terima kasih kepada perkenalkan nama saya Nur Jamal dari NPM 098 perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan komentar mengenai video pertama dan kedua. Untuk video pertama sudah bagus, setelah film pacaran memiliki tingkat kepercayaan diri yang sudah bagus dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk anak SD. Dan untuk video kedua juga sangat bagus ya. Setiap penekanan pada kata-kata itu mendukung ekspresi dari apa yang diucapkan dengan pembawaan yang tenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah memberikan tanggapan mengenai dua perayaan video yang tadi saya bahas. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya sesi praktik dari rekan-rekan.